Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Masih tetap semangat belajar? Alhamdulillah, kita belajar lagi IPA. Kalau pertemuan minggu lalu, kita belajar tentang organ gerak, pasif dan aktif. Yaitu apa, masih ingat? Organ gerak pasif, tulang, dan organ gerak aktif adalah otot. Kemarin kita sudah mempelajari dan kali ini kita akan mempelajari kelainan-kelainan pada organ gerak pasif dan aktif. Oke, kita mulai dari organ gerak pasif dulu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita mengharapkan ridha Allah dulu agar apa yang kita lakukan bermanfaat. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, anak-anak. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui kelainan-kelainan apa saja yang terjadi pada tulang dan otot, agar kita bisa menghindarinya dan agar bisa kita merawatnya. Baik, dan semakin kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Oke, kelainan yang terjadi pada tulang atau alat gerak pasif kita yang pertama adalah fraktura atau patah tulang nih, biasanya terjadi pada orang-orang yang kecelakaan. Mungkin jatuh atau kecelakaan kendaraan, baik bermotor maupun naik sepeda, naik pohon jatuh, sehingga membuat tulang kita menjadi patah, seperti gambar di samping itu. Coba perhatikan. Yang pertama itu gambar yang masih utuh. Yang kedua, karena terjadi sesuatu, kecelakaan, jatuh, sampai mengakibatkan tulangnya jadi patah. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau ototnya. Dan yang kedua adalah fraktura yang terbuka, patah tulang yang robek menembus kulit otot. Jadi ada dua, yang patah tulangnya saja, tapi kulitnya baik-baik saja, jadi langsung patah di dalam. Dan ada juga sekaligus dagingnya juga kepotong. Gitu. Makanya hati-hati anak-anak ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Hati-hati. Selalu berdoa apapun yang dilakukan, agar Allah menjaga kita, agar Allah memberikan keselamatan pada kita. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah osteoporosis. Sepertinya kata-kata ini tidak asing lagi ya buat kita. Lihat, di samping gambar ada gambar tulang yang masih kecil-kecil pori-porinya. Dan kemudian yang kanan itu yang sudah besar pori-porinya itu mengalami pengeroposan. Jadi osteoporosis itu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium. Tidak mampu lagi menyerap kalsium dan
menggunakan kalsium secara normal. Biasanya terjadi pada manusia yang sudah lanjut usia. Jadi seusia kalian itu masih bagus-bagusnya penyerapan kalsiumnya. Maka baik-baik minum susu gitu nggih. Banyak makan yang bervitamin, bergizi. Jangan makan makanan yang hanya enak di lidah saja. Suka jajan, padahal ibu sudah kasih masakan sayur. Makan buah, lauknya juga ada. Jangan asal kenyang dan asal enak di mulut aja, tapi memikirkan kesehatan kita juga. Itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah juga. Baik, yang kedua apa? Osteoporosis. Ingat ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang ketiga. Fisura atau retak tulang. Kalau tadi patah, tapi yang sekarang adalah retak. Retak sama patah berbeda ya. Coba perhatikan pada gambar itu. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang itu juga akibat kecelakaan ya, benturan, jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda, terlalu keras, terjadi kecelakaan, dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati menjaga tulang kita. Nah, ini lordosis. Oke. Nah, seperti itu. Lordosis itu karena kebiasaan buruknya dengkeng gitu ya. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, degek. Coba yuk dipraktekkan. Lordosis. Posisinya seperti gambar itu. Oke? Nah, kalau duduknya seperti itu terus, lama-lama tulangnya akan membentuk seperti itu. Jadi sebaiknya kita duduknya dengan baik, yang tegap. Oke? Lordosis ya. Lordosis gimana? Tulang belakang melengkung. Sekarang skoliosis. Skoliosis itu bengkok kanan, bengkok kiri, itu skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, baik samping kanan atau samping kiri. Hal ini akan menyebabkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Skoliosis S. Jadi seperti huruf S. Boleh bengkok kanan, boleh bengkok kiri. Itu nama skoliosis. Coba kalian praktekkan yuk. Skoliosis sambil mempraktekkan bengkok kanan. Bengkok kiri juga boleh. Yuk sekali lagi. Skoliosis. Ya, pintar. Baik, sekarang kifosis. Kalau tadi skoliosis, bengkok kanan, bengkok kiri, huruf S. Lordosis itu adalah bahasa Jawanya degek. Kalau kifosis itu bungkrung. Ya, kalau lordosis tadi itu melengkung ke dalam, kalau ini melengkung ke belakang. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, hingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi kifosis itu bengkok ke belakang atau membungkuk. Kifosis membungkuk. Ayo coba dipraktekkan. Kifosis membungkuk. Kalau lordosis
Kalau lordosis kebalikannya, membengkok ke depan. Lordosis membengkok ke depan, kifosis membengkok ke belakang, skoliosis membengkok kanan, kiri. Oke. Itu hanya beberapa saja yang perlu kita ketahui kelainan pada tulang. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi lebih bisa berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Oke, coba boleh diulang lagi videonya nanti ya, agar lebih paham lagi kelainan-kelainan pada tulang. Masih banyak lagi kelainan-kelainannya, tetapi tidak disebutkan semua di sini. Anak-anak bisa cari informasi lebih lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang kedua, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Sedangkan untuk menghindari dari rakitis, dianjurkan banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, seperti kalian, saatnya juga untuk memperbanyak makan dan minuman yang berkalsium. Hati-hati, jangan asal makan, karena sembarangan makan berarti kita dolim pada diri sendiri. Makan makanan yang tidak sehat untuk tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit pada otot manusia. Kita akan bahas berapa saja. Yang pertama adalah hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ini merupakan kelainan ya. Jadi kalau binaragawan, tahu binaragawan itu? Nah, ototnya semakin besar kan? Nah, karena dilatih aktivitas mengangkat beban terus-menerus sehingga ototnya membesar. Itu disebut hipertrofi. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Selanjutnya adalah atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, atrofi itu kebalikannya dari hipertrofi. Kalau ini mengecil, melemah gitu ya. Kalau hipertrofi tadi membesar. Kalau atrofi mengecil karena ada penyakit polimelitis. Itu yang menyebabkan rusaknya sel saraf pada otot. Kemudian selanjutnya adalah stiff atau kaku leher. Nah, biasanya ada ya bangun-bangun tidur itu terus nggak bisa nengok gitu, tengengen gitu ya. Itu adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot
trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Gerakannya spontan, tiba-tiba, sehingga langsung terjadi kaku leher atau tengengan, gak bisa nengok, buat nengok sakit gitu ya. Termasuk juga kelainan, gangguan. Kemudian tetanus, tidak asing lagi ya, tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Biasanya panas tinggi gitu. Biasanya habis kena paku yang karatan gitu ya. Nah, biasanya awas loh tetanus gitu ya. Tapi sebenarnya penyebabnya adalah bakteri Clostridium tetani. Makanya anak-anak itu disuntik atau diimunisasi dengan TT, tetanus. Demikian tadi beberapa kelainan atau penyakit pada otot ya. Sekarang kita bahas beberapa cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi menghindari kerja otot itu juga diatur, tidak berlebihan, jangan terlalu berlebihan, tidak baik. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan atau gerakan tiba-tiba dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Nah, ketika kita ingin belajar beban, tidak langsung mengambil beban yang berat. Jadi bertahap. Kalau otot kita sudah mampu, bisa ditambah lagi sedikit demi sedikit. Tidak boleh ngeget bahasa Jawanya. Tuh. Nah, akan mengganggu, menyederai otot. Ketika kita mau melakukan kegiatan olahraga, mau sepak bola, mau bulu tangkis, mau berenang, biasanya guru olahraga kita menyarankan untuk pemanasan dulu. Itu bertujuan untuk menjaga otot kita agar tidak cedera pada waktu melakukan kegiatan. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang kita bahas tadi juga ya. Jadi lakukan peregangan dulu untuk menjaga otot kita biar tidak cedera. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran. Kebugaran itu misalnya senam, kemudian yoga gitu ya. Ada pilates. Untuk anak-anak itu cukup yang ringan-ringan saja di rumah ya. Dan sholat itu merupakan latihan fisik yang bagus sekali. Jadi dalam gerakan sholat itu sudah memenuhi semua untuk tulang dan otot kita, agar otot dan tulang kita kuat itu. Lakukan gerakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu insya Allah sudah mewakili semua gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh otot dan tulang kita. Jadi semakin banyak sholat, semakin sehat, iya memang betul. Karena otot dan tulang kita terlatih.
Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Setidaknya minimal ya mengkonsumsi 6 gelas air setiap hari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi saat dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Ketika kita buat bergerak aktif, otot kan mengalami kontraksi, jadi ototnya mengembang. Air dapat melemaskan ya saat otot kita setelah kontraksi, jadi membantu merelaksasikan otot-otot kita. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk membentukkan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain, nah ini didengarkan baik-baik, diingat, putih telur. Siapa yang nggak suka putih telur? Susu, ikan, terutama ikan tuna. Di Ngawi itu sekarang sudah ada ikan. Sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, serta bayam. Almond itu bisa kita dapatkan dari beli di tempat yang menyediakan. Biasanya almond dan kacang Arab itu langka ya, tapi kalau kita cari ada kok di Ngawi, biasanya di Biro Haji dan Umroh kayak gitu menyediakan. Bayam ternyata bagus juga ya buat otot dan tulang, makanya suka makan sayur. Meringankan nyeri otot, gunakan krim khusus untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Sudah banyak ya sekarang dijual di apotek itu ya, krim-krim khusus untuk otot ketika terjadi rasa sakit nyeri pada otot itu ya. Itu tadi beberapa cara agar kita terhindar dari sakit pada otot atau kelainan pada otot kita. Anak-anak bisa buka buku tema 1 ya. Di situ ada keterangan ini dan kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk selalu mensyukuri apa yang Allah berikan, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, dan jangan lupa kita selalu ingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Bagaimana cara mensyukuri tulang dan otot kita? Kita menjaganya dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.